Kita tahu bayaran UFC masih menjadi masalah untuk para petarungnya. Isu ini juga yang membuat beberapa fighter memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mereka. Namun tentu tidak untuk fighter kita JK Saragi. Bayaran UFC tentu jauh lebih besar daripada bayaran yang biasa ia dapatkan di Indonesia. Jika dikontrak nanti, JK akan mendapatkan bayaran fantastis untuk ukuran petarung Indonesia. Lalu berapa bayaran JK per pertarungan jika nanti dikontrak UFC? Menurut pembeberan CEO Mola.tv Mirwan Suarso yang mensponsori dan mengurus JK di Amerika, kontrak pertama itu 3 pertarungan dan mereka bebas mereview kapanpun. Jadi meski JK nanti menang 3 kali, tapi menangnya decision melulu serta dianggap membosankan, dia bisa dibuang. Untuk petarung baru, bayaran yang akan diberikan adalah 25.000 US dollar, sekitar 375 juta rupiah per pertarungan. Nilai yang sangat besar jika dibandingkan saat ia masih bertarung di Indonesia. Tak hanya itu, kesempatan untuk mendapatkan bonus 50.000 dolar pun terbuka lebar di setiap pertarungan. Jika ia tampil spektakuler dengan finishing dahsyat yang mencuri perhatian seperti kemarin, sangat mungkin JK mendapatkan tambahan bonus 50.000 dolar atau sekitar 750 juta. Belum lagi sponsorship dan berbagai endorsement yang akan masuk ke kantong JK seiring kepopulerannya. Kontrak JK akan diperbaharui jika performanya meningkat, apalagi jika ia memberikan tontonan yang menghibur dan sensasional. Setidaknya kemenangan KO spektakuler harus JK raih dalam beberapa pertarungan awalnya untuk mengangkat namanya sekaligus menambah nilai kontraknya saat berpanjangan kontrak baru setelah 3 pertarungan. Jika ia tidak menarik dan membosankan, maka UFC akan sangat mudah untuk memutus kontraknya. Namun JK sudah memiliki bekal persona menarik di babak penyisihan kemarin. Ia mendapatkan perhatian lebih dan yang paling besar dibandingkan kontestan lain. Satu modal besar yang penting untuk karirnya ke depan. Karena di UFC tidak melulu soal kalah dan menang, tapi juga harus menghibur. Karena UFC adalah showbiz sportainment yang merupakan bisnis pertunjukan di mana tentunya harus menarik sebagai sebuah tontonan, dan JK sudah memiliki sesuatu yang menarik dalam dirinya. Karena meski terus menang, namun jika tidak ada sesuatu yang menarik yang bisa dijual, UFC akan memecat petarungnya, seperti halnya yang terjadi pada Colby Covington. Karir kompetisinya sangat baik, ia terus menang, namun ia tak menjual saat itu. Pertarungan dan personanya tidak menarik, Colby dianggap membosankan oleh UFC. Dan saat itu ia diberitahu jika ia akan dipecat karena itu. Colby pun seketika merubah karakternya, ia membranding dirinya dengan berbagai cara, membuat sensasi, mencari musuh dan konflik drama, serta menajamkan trash talknya. Ia melakukan apapun untuk menarik perhatian. Dan ternyata berhasil, ia kini menjadi salah satu bintang UFC dengan bayaran besar. Namun ada contoh lain yang tak memerlukan kelihayan trash talk dan sensasi seperti Colby. Fighter ini melejit karena performa spektakulernya yang dahsyat. Ia mendapatkan popularitasnya karena kehebatan yang membuat semua orang geleng-geleng kepala. Ialah Khamzat Chimaev yang tak perlu merubah karakter aslinya dan lihai dalam melakukan trash talk. Karakternya apa adanya, tak ada yang dibuat-buat, ia memang seperti itu dan para fans tetap menyukainya. Seperti halnya juga Khabib, Islam Makhachev dan yang lainnya, mereka tidak membuat-buat sensasi untuk menarik perhatian. Namun prestasi mereka sendiri sudah menjadi sensasi yang menjadi perhatian. So, JK Saragi rasanya tak perlu menjadi orang lain seperti Colby agar tetap bertahan dalam kontrak UFC. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri dan menunjukkan prestasinya, dan tentu bayarannya pun akan semakin tinggi seiring dengan itu.
Namun sebelum mendapatkan bayaran itu semua, tentu ia harus terlebih dahulu menghabisi Ansul Jubli di UFC Vegas minggu ini tanggal 5 Februari mulai pukul 10 pagi. Mari kita dukung JK Saragih memenangkan pertarungan penentuannya ini. Kabar lainnya datang dari Logan Paul dan UFC yang sempat menghebohkan jagat maya. Kabar bergabungnya Logan Paul ke UFC dan akan melawan Paddy Pimblett ternyata hanya gimmick. Gimmick untuk kerjasama baru mereka dengan UFC. Kontrak yang ia tanda tangani bersama Dana White di kantor UFC itu ternyata kontrak kerjasama perusahaannya dengan UFC. Perusahaan Logan Paul dan KSI yaitu Prime yang merupakan perusahaan minuman. Prime resmi menjadi sponsor resmi UFC mulai tahun ini dan akan mulai efektif saat pertarungan Islam Makhachev versus Volkanovski. Dalam deal ini sebenarnya kedua belah pihak sangat diuntungkan karena UFC sendiri ikut terekspos pada followers Logan Paul dan KSI yang berjumlah 400 juta follower jika digabungkan. Lalu selanjutnya kami juga akan infokan jadwal lengkap pertarungan lainnya selain JK Saragih versus Ansul di UFC Vegas 68.